warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, sehingga alhamdulillah pada di hari ini kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kita sholat, kita berzikir, dan kita mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mencurahkan ilmunya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan satu saat nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajiannya. Tadi disampaikan dua ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha sami'un 'alim. Fa innallaha ghafurun halim. Ayat ini lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang larangan untuk bersumpah dengan nama Allah ketika kita mau melakukan sesuatu yang buruk ya. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab turunnya ayat. Jadi dulu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha itu difitnah ya, melakukan apa kalau ininya tuh perselingkuhan gitu. Jadi sahabat Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah gitu ya difitnah melakukan tadi ya perselingkuhan dengan seseorang yang itu tentunya karena fitnah tidak benar. Nah, ayahanda dari Siti Aisyah radhiyallahu anha siapa? Ayahnya siapa? Sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu kan seorang sahabat yang dermawan, seorang sahabat yang luar biasa ya, senang membantu, senang berbagi, senang memberi gitu. Nah, ketika putrinya itu difitnah oleh seseorang, dalam satu riwayat namanya Mistah ya, yang tadi memfitnah Siti Aisyah, itu sahabat Abu Bakar
berjanji atas nama Allah. Untuk apa? Untuk tidak membantu lagi mistah ini, untuk tidak memberi lagi pada mistah ini. Jadi dulu sahabat Abu Bakar itu sering membantu, senang membantu, salah satunya adalah mistah ini. Tapi ketika mistah kemudian ya memfitnah putrinya, ya Siti Aisyah, kemudian sahabat Abu Bakar itu bersumpah untuk tidak membantu lagi mistah. Oleh karena itu turunlah ayat ini yang tidak memperbolehkan kita bersumpah atas nama Allah untuk sesuatu keburukan yang akan kita lakukan. Memberi itu baik enggak? Baik, gitu ya, perintah. Nah, tidak boleh kemudian kita mencegah ya perintah dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi ada sebab-sebab turunnya ayat. Nah, kemudian nih ayat yang tadi disampaikan bahwa Allah itu tidak akan menghukum, tidak akan memberikan sanksi kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersumpah atas nama Allah tetapi hatinya tidak mengiyakan, ya hanya di mulut saja begitu, ya maka itu tidak terjadi sumpahnya. Ya. Allah akan menghukum seseorang berkaitan dengan sumpah atas nama Allah itu ketika hatinya pun sesuai dengan apa yang diucapkan. Ya, gitu. Kemudian ayat yang selanjutnya, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Nah, bagi para suami, bagi orang-orang yang mengilak, ya mengilak istri-istri mereka. Ya. Apa mengilak itu apa? Tadi ya memberikan sumpah apa namanya kepada istrinya gitu, apa istilahnya itu, karena marah gitu pada istrinya ya, kemudian dia bersumpah untuk tidak apa mencampurinya gitu ya, untuk tidak berhubungan gitu. Jadi dicuekin istrinya ya oleh apa namanya suaminya gitu. Maka tarabbusu arba'ati asyhur, ya maka tunggu dulu sampai 4 bulan, dikasih batas waktu sama Allah selama 4 bulan gitu ya. Baru setelah itu kemudian ya harus menentukan tuh suaminya mentalak istrinya atau tidak, ya menceraikannya atau tidak. Oleh karena itu hati-hati ya, nanti kalian kalau sudah dewasa ya sudah punya istri gitu, kemudian istrinya misalkan jengkelin kalian gitu ya, gitu. Bagaimana supaya tadi kalian tidak mengacurkan istri-istri kalian tuh, ya. Caranya gimana ya? Komunikasi. Biasanya kalau suami istri itu kan ada masalah-masalah ya. Nah, supaya tidak berkepanjangan masalahnya, maka komunikasi. Ya, kalau ada masalah dibicarakan, diselesaikan, jangan dibiarin. Ya, bahaya nanti kalau dibiarin, nanti masalahnya tambah gede, jadi pisahan. Ya, karena ya laki-laki perempuan ketika menikah itu kan punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya mencari ridho Allah supaya Allah memberikan
memberikan kehidupan yang lebih indah, yang lebih nikmat, ya, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, gitu ya. Nah, namanya orang kan begitu ya, namanya keluarga, gitu. Ketika terus bertahun-tahun hidup bersama, ya kadang nanti ada timbul masalah. Nah, oleh karena itu pesannya sebenarnya ketika seseorang kemudian berkeluarga, kemudian ada masalah, jangan disimpan, tapi diselesaikan, dikomunikasikan, supaya langgeng keluarganya, ya, itu tidak pisahkan, tidak cerai, ya, gitu. Nah ini ya, ayat ini menjelaskan tentang itu tadi, ketika ada seorang suami yang kesel sama istrinya, kemudian mengacungkan, mengabaikan, tidak memperdulikan istrinya, ya, dicerai tidak, gitu ya, kemudian apa namanya, dibaik-baikin tidak, gitu ya, digantung, kalau bahasanya di PHP itu apa bahasa sekarang itu ya. Ya, jadi kalian nanti kalau sudah punya istri, yang baik-baik sama istri kalian, kalian punya tanggung jawab untuk apa? Untuk mengarahkan ya keluarga kalian menjadi keluarga yang diberikan di dalamnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam berkeluarga itu mesti ada masalah tuh ya. Nah, kalian di sini ya beberapa tahun aja kan ada masalah tuh. Ya, tinggal sama teman kalian ribut, kadang dia ada masalah apa, wah ribut gitu. Apalagi ini kan bertahun-tahun. Ya, jadi kehidupan rumah tangga tuh begitu ya. Banyak enaknya, tapi tadi ada juga nanti masalah-masalah yang timbul, dan itu wajar saja. Karena kan manusia ketika hidup di dunia kan mesti ada masalah, termasuk masalah keluarga. Nanti kalau sudah punya anak ya ada masalah lagi, gitu ya. Bisa dengan anaknya, bisa karena ada masalah apa anaknya kemudian jadi ribut dengan orang tuanya. Jadi banyak. Oleh karena itu tadi ya, ketika nanti kalian berkeluarga, maka ketika ada masalah dengan istri kalian atau dengan suami kalian, pecahkan masalahnya bareng-bareng, komunikasi. Jangan nih kalian sebagai suami kemudian mengacukan istri kalian, nyuekin gitu ya, sampai berbulan-bulan. Makanya kemudian tadi nih ya, udah 4 bulan, udah kelamaan kan itu ya, dicuekin istrinya, maka harus ditentukan tuh apakah melanjutkan pernikahannya atau menceraikan istrinya, itu ya. Jadi seperti itu. Artinya apa? Tadi Allah sudah mengatur, Allah sudah memberikan panduan ya guidance buat kita ya dalam hal apapun, termasuk dalam hal berkeluarga. Ketika ada masalah ya jangan kemudian dibiarkan saja sampai kemudian menimbulkan apa? Perceraian. Itu walaupun tadi ya perceraian itu halal, tapi perceraian itu sesuatu yang halal yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalian nanti kalau sudah nikah berusaha untuk mempertahankan keluarga kalian ya, yang baik-baik, yang adem-adem ya, itu bareng-bareng menjalani kehidupan ya. Nanti ya kalau bareng-bareng, kalau ada masalah dibicarakan, dicarikan solusinya, nanti keluarganya menjadi keluarga yang tenang, yang damai, yang bahagia, nanti dapat keturunan yang soleh-solehah. Kayak kalian tuh kan soleh-solehah ya, rajin ibadahnya, rajin niatnya, rajin ya gitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala